Boleh tahu Mas omsetnya Mas? Hampir Oke, menarik. 6.700 Mas. 6.700. Kenapa kok ada 700-nya itu? Promo paling unik yang belum saya temu di tempat lain itu undian, Pak. Undian. Semua masuk, langsung diundi. Langsung dapat minimal 5%. Hai Laundry Friends Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Oke teman-teman, kita masih ada di Jogja. Dan kali ini kita akan berkunjung dan mampir di salah satu laundry anggota asli, panitia acara seminar laundrynya asli kemarin. Nah, saya jadi pembicaranya, terus ada Bu Eva juga dan sebagainya. Langsung aja saya kenalkan, di sebelah saya ada Mas Ardi. Ya, perkenalkan nama saya Ardian. Terima kasih sekali Bapak Apik udah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk berkunjung ke laundry saya ini. Saya sebenarnya backgroundnya bukan pebisnis, Pak. Oke. Iya, cuma saya suka memanage gitu. Nah, karena suka manage, nyemplung ke bisnis. Nah, setelah masuk bisnis, suka ternyata dengan bisnis laundry. Kok enak? Enak, Pak. Kok enak. Sebelumnya backgroundnya sebagai apa Mas? Profesional kah? Atau mungkin bisnis laundry ini adalah bisnis yang seperti apa? Saya backgroundnya IT. IT? Background saya IT. Dan dulu saya memang beberapa kali mengikuti kegiatan startup. Nah, setelah itu, dan sebelum itu juga saya suka berorganisasi. Nah, berorganisasi membantu event, acara-acara, seminar, dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebelum saya memasuki dunia bisnis laundry, Pak. Jadi pernah kerja di perusahaan IT juga? Pernah, kalau di IT saya membangun startup sama teman-teman seperti itu. Startup apa itu? Bimbel ketika itu, Pak. Bimbel. Bimbel pembelajaran kurang oke. Akhirnya teman-teman kerja sendiri, pindah, bubar. Saya kerja lagi di I.O. ketika itu. Nah, masuk I.O. Nah, setelah itu barulah masuk ke bisnis laundry. Siap. Jadi habis IT, terus I.O. Terus I.O.-nya kenapa keluar lagi Mas? Tiba-tiba laundry? Komitmen sama istri ingin sama-sama berbisnis ketika itu. Jadi pas di I.O. dan kerja itu memang belum married? Belum married. Jadi setelah di I.O. terus akhirnya married, terus keluar dari I.O. terus berbisnis? Betul. Nah, kenapa milih laundry Mas? Laundry itu pilihan kedua sebenarnya, Pak. Pilihan pertama itu kita mau bisnis kafe atau kopi. Tapi karena berbagai macam kendala, kita tutup bisnis kopinya. Kita review lagi, flashback lagi, apa nih yang cocok sama kita. Saya ngelihat kayaknya laundry, kayak gitu. Boleh di-share ke teman-teman yang nonton, Mas, pertimbangannya apa kok tiba-tiba langsung milih ke laundry? Pasti kan ada pertimbangannya nih. Sebelumnya kopi kayak gini, saya dulu kayak gini, kerja. Terus sekarang tiba-tiba laundry. Apakah memang langsung mengerucut ke laundry atau mungkin ada pilihan-pilihan yang lain sebelumnya? Kenapa saya milih laundry adalah itu sebenarnya dari 2018 saya ingin buka laundry, Pak. Kenapa ingin buka laundry? Karena saya manusia laundry dulu. Suka ngelondri. Ya punya ada cucian ngelondri. Nyuci sendiri pasti nggak selesai. Mau sedikit apapun nggak selesai. Nah, saya mikir ketika waktu 2018 tuh, kok saya ngelondri terus ya? Kenapa nggak buka laundry? Nah, ketika itu mikir nyari bisnis laundry. Wah, ternyata bisnis laundry seperti ini ya. Kayaknya belum siap ketika itu. Akhirnya ya udahlah, bikin startup dulu gitu. Kerja dulu. Nah, setelah nikah baru inget lagi. Oh, dulu pernah pingin laundry. Saya presentasikan ke istri saya setuju. Ayo, bismillah. Laundry. Akhirnya buka laundry. Tanggal berapa, tahun berapa, Mas? 2021, tanggal 18 Agustus. Agustus 2021. Pas pandemi. Kok berani-beraninya sih buka laundry pas pandemi? Kan itu lagi... Apalagi daerah Jogja ya. Iya. Tahu sendiri, Jogja itu marketnya kalau nggak wisatawan, marketnya adalah mahasiswa. Betul. Nah, itu kan juga pasti jeblok-jebloknya. Iya. Dan saya buka di daerah mahasiswa, di mana mahasiswa libur. Ketika itu. Ya udah, ini titik. Bismillah, nyoba buka, promo dan lain sebagainya. Ya udah, mulai disitulah kita berani. Gitu, Mas.
Oke, tapi di bulan pertama pas waktu buka, hasilnya gimana Mas? Karena udah tahu kan kalau memang target market kita adalah mahasiswa, di mana mahasiswa itu kan nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah. Nah itu omsetnya sendiri gimana Mas awal-awal buka? Saya pertama buka di Agustus itu Pak, kan masih promo ya, jadi tidak terlalu saya hitung omsetnya. Saya mulai berharap omset itu di bulan pertama. Ternyata bulan pertama sangat turun sekali Pak. Di bulan September itu. Bukan turun ya Pak ya, karena belum pernah naik. Jadi kita kira itu kecil sekali gitu Pak. Kecil, oh kayak gini laundry ini. Berapa kira-kira? Masih ingat ya? 4 jutaan Pak. 4 juta? 4 jutaan bulan Pak. Pertama. Karyawan 2, 4 jutaan Pak. Itu nombok saya. Kosong. Oke, kita coba bulan Oktober. Awal Oktober, karyawan saya nelpon saya, Pak. Bapak, ini nggak ada kerjaan, kami kabut. Itu hati saya tuh sakit gitu, Pak. Aduh, kayak saya nyediain tempat buat usaha, saya nggak bisa ngasih kerjaan. Habis itu saya langsung, Pak, seminggu, 2 minggu itu full saya belajar laundry. Entah dari buku, dari YouTube-nya Pak Apik, itu full itu saya tonton terus berulang-ulang tiap hari. Semuanya saya lihat itu. Nah itu langsung saya bikin, pokoknya ada ide ini saya coba langsung, tembus bulan Oktober itu mulai naik dari start 14 juta. Wih, dari 4 juta jadi 14 juta. Iya, jadi memang juta. saya bukan tipe yang perjalanan bisnisnya langsung enak Pak. Ya. Saya mungkin 15 juta bulan kedua yang enak. Iya. Nice. Terus gimana perkembangannya? Udah berapa cabang? Alhamdulillah sudah 2. 2 cabang. Sudah 2 Ini cabang cabang. keberapa ini kita? Cabang syuting? kedua. Cabang kedua. Ya. Ini cabang apa namanya? Cabang 2, Janturan, Canturan. Kalau yang pertama? Lagasari. Lagasari sama ini Canturan. Ya. Nah, tadi dari awal kita belum membahas nama laundrynya, Mas. Oke. Monggo disebutkan nama laundrynya apa, kenapa milih nama laundry itu, Mas? Namanya Moonlight. 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 Kita tuh cahaya bulan karena ketika mikir itu bener-bener kita sampai sholat tahajud gitu Pak di sepertiga malam. Asik. Apa nama yang berkah ini kira-kira? Akhirnya Mas gimana kalau nuansa sepertiga malam tuh gimana? Cahaya bulan dan bintang gitu. Asik. Akhirnya namanya Moonlight. Moonlight. Iya. Nah, ini kan sudah outlet kedua. Dan di outlet pertama dan outlet kedua gimana hasilnya? Sebenarnya outlet kedua ini masih terus mengejar outlet pertama Pak. Memang Oke. jalannya memang lebih bagus outlet pertama. Oh gitu. Jadi memang jalannya sangat strategis Ya. dan ini kan sebenarnya untuk backup. Rencana saya untuk backup. Backup yang sebelumnya, ya. Tapi sembari jalan, sembari sudah mengungguli outlet pertama sekarang. Alhamdulillah, ya sudah mengungguli outlet pertama. Oh, Kayak gitu. keren. Ya, karena tantangannya orang buka cabang yang kedua itu kadang nggak sebagus yang pertama. Iya. Rata-rata orang kan pengen buka cabang kan karena pengen naikin omset. Kemarin pas di acara asli itu banyak yang tanya ke saya, kapan waktunya buka cabang? Terus kalau seperti ini gimana caranya? Saya selalu nanya, buka cabang tujuannya apa dulu nih? Mau naikin omset? Oke, memang itu salah satunya. Akan naikin, bukan langsung otomatis naik omsetnya, tapi akan naik omsetnya. Boleh tahu Mas omsetnya Mas? Hampir 3 lah Pak. 3 digit. Oh iya? Iya. Dua-duanya apa satu-satu? Kalau digabung, saya Oh, gabung digabung. soalnya Oke. biasanya. Kayak gitu, manajemennya saya gabung. Oke, secara administrasi di aplikasi? Aplikasi berbeda. outletnya. Tinggal dibagi Tinggal 2 dibagi. aja. Hampir 3 digit per bulan. Wuh, keren. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tantangannya terkait menanganin mahasiswa. Saya kan mahasiswa maunya murah, maunya parfumnya wangi banget dan sebagainya. Itu gimana, Mas? Saya cenderung di sini yang harganya di atas rata-rata ya Pak ya. Berapa emang harganya di sini? Di sini masih 6.700, tapi untuk daerah mahasiswa. Yang di tempat lain masih ada yang 4.000, bahkan ada yang 3.000 gitu. Oke, menarik. 6.700, Mas. 6.700. Kenapa kok ada 700-nya itu? Pengen 7.000 tapi nggak berani. Terus itu nanti kalau ngembaliin gimana? Kita sebenarnya Pak tidak bisa ngeplek-plek kayak digenepin, nggak bisa Oh, karena gitu. masuknya juga 3,8, Oke. 3,7 dari Iya. segi timbangannya juga Iya. juga sudah ini ya udah nanti tinggal dibulatkan saja. 6.700. Angka dari mana itu 6.700? Kira-kira aja. Nyoba-nyoba itu Pak, bener Pak. Semua ini serba nyoba-nyoba. Keren, keren. Belajar, coba gitu. Oke. Promo-promo juga saya coba itu Pak.
Apa aja promo yang sudah dilakukan? Promo paling unik yang belum saya temu di tempat lain itu undian, Pak. Undian. Semua masuk, langsung diundi. Langsung dapat minimal 5%. Cuciannya harus berapa banyak? Nggak ada, karena sudah ada minimal. Minimal di sini berapa? Masih 3 kilo. Minimal 3 kilo. Ya, karena mahasiswa Pak, nggak bisa. Harga 6.700. Ya, minimal berapa 3 hari kilo. selesai? 1 hari. 1 hari Ya. selesai. Yang paling ekspres jam-jaman ada? 3 jam. 3 jam berapa? 10.000. 10.000. Setrika? Cuci Lipat. setrika? Lipat. Oh, cuci lipat aja? Lipat. Ini lipat semua? Oh enggak? Oh, enggak, setrika? ada yang setrika juga. Kalau setrika kami 6 jam. 6 jam. Itu berapa? 14.500. 14.500. Pasti aneh nanggung loh, 500 sih gitu. Pingin 15.000 tapi Oh, iya, takut. iya. Kenapa nggak 14.700 saja? Ah. Kan 700 Ya, tadi. bisa saja. Terus promo apa lagi yang dilakukan selain undian tadi? Selama ini undian sih Pak yang paling Undian. saya galakkan dari dulu. Sampai ada pelanggan yang nanya, "Oh, nggak ada undian lagi?" Nah. gitu. Kayak gitu. Kok nggak ada undian lagi kenapa? Kalau sudah omsetnya lumayan, jeda dulu. Iya. Nah, tarik ulur Pak, tarik ulur gitu. Jadi karena omsetnya sudah oke, akhirnya nggak ada lagi undian. Nggak ada dulu. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Mas sebelum kita tutup? Pasti setiap bisnis punya kendalanya masing-masing Yes. Pak. Penting tetap semangat karena meskipun idenya mau ganti bisnis, ya ganti bisnis yang lain ini juga bakal tetap Benar, pusing. benar. Kayak gitu, harus disetting nilai cukupnya, angka cukupnya setiap orang itu berapa. Kalau sudah cukup, ya dimaksimalkan. Harus punya impian, Pak. Jadi menghindari pola pikir kapitalis saja kalau berbisnis. Kayak gitu, saling menguntungkan dan insya Allah bisnisnya berkah. Amin. Keren. Terima kasih Mas Ardian sharingnya. Singkat tapi emang penuh makna dan harus menginspirasi ya teman-teman karena bagaimana beliau membangun bisnis ini nggak serta-merta langsung berhasil. Tadi beliau sudah cerita saat beliau bangun kopi, bisnis kopi cuma 2 bulan bertahan. Terus akhirnya ngobrol dengan istrinya, pengantin baru, bikin bisnis laundry, kan keren banget ini. Satu lagi Pak. Oh ya, kalau boleh. Harus sayang sama karyawan. Harus sayang sama karyawan. Karena karyawan itu adalah yang membantu kita, kayak harus keluarga kita ngejalankan bisnis di luar, dia yang susah payah di sini, itu harus disayang. Kayak gitu. Karena memang kendala teman berbisnis, karyawan saya Kasian. gini gitu. Ya kalau nggak disayang susah. Coba kalau sudah sayang, ya insya Allah. Caranya gimana? Saling menyayangi aja, Pak. Iya, caranya gimana? Saya suka bercerita. Oke. One on one kalau saya. Yes. Saya bukan tipikal orang yang suka cerita bareng-bareng. Ada momen kala itu ada untuk briefing. Cuma saya lebih senang ayo satu-satu ketemu. Ayo gimana gitu. Jadi bukan langsung barengan biar cepat gitu, enggak. Cuma emang harus satu-satu gitu. Itu karena pasti keluar juga masukan-masukan dari mereka, Ya. kendala mereka seperti apa, dan setiap orangnya itu berbeda. Pasti. Dan tugas kita sebagai owner ya bagaimana caranya adil. Nah, si A senang, si B senang, dan lain sebagainya. Harus disayangi, diayomi. Keren. Itu penting untuk di laundry. Keren. Catatan ya teman-teman, dicatat ya, bahwa kalau pengen ngobrol dengan karyawannya, makanya banyak yang bertanya, gimana sih karyawan kok nggak betah? Gaji udah dinaikin, insentif udah ditambah, kasih fasilitas ini itu dan sebagainya. Mungkin pendekatannya kurang. Jadi benar kata Mas Ardian tadi bahwa karyawan itu satu orang dengan yang lain beda-beda kebutuhannya, impiannya juga beda-beda. Tinggal kita mau meramu bagaimana caranya biar sama semuanya nyaman dan bekerja ini dengan optimal. Betul. Karena kalau berlebihan pun juga nggak bagus. Tiba-tiba ngeluncak dan sebagainya gimana? Ya kan? Sukses buat teman-teman yang sudah nonton. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Ardian Ferdi Prahengga dari Moonlight Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.